adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik, hari ini kan hari apa? Hari Minggu, artinya waktunya kita untuk bersekolah Minggu. Adik-adik, coba adik-adik semuanya lihat keluar. Lihat keluar jendela atau lihat keluar pintu. Di langit ada apa ya? Ada matahari. Ada matahari yang menyinari dunia ini. Jadinya terang deh dunia ini. Terus ada apa lagi coba? Ada angin. Angin yang menyegarkan. Terus ada apa lagi adik-adik? Ada suara apa? Ada suara burung-burung. Suara burung-burung yang berkicau. Terus ada apa lagi ya adik-adik? Coba kita lihat lagi. Wow, ada bunga-bunga yang harum sekali. Itu semua yang menciptakan siapa ya adik-adik ya? Tuhan Yesus, pinter. Semua itu yang menciptakan adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena telah menciptakan semua hal untuk kita. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan Yesus yuk. Kita mau bernyanyi matahari bersinar terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih atas matahari, atas angin, atas burung-burung, atas bunga-bunga yang telah Engkau ciptakan untuk kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus atas semua yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk apa ya? Tadi kita sudah bernyanyi, tadi kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali adik-adik. Siapa yang siap, siapa yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus? Semuanya semangat. Sekarang coba adik-adik duduk yang lebih rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk nonton bareng-bareng yuk. Kakak mau ajak adik-adik untuk nonton video bareng-bareng. Videonya itu adalah tentang seekor anjing. Seekor anjing yang bernama Pip. Nah, jadi adik-adik,
ada beberapa anjing yang tugasnya itu menjadi penuntun jalan bagi orang buta atau orang tidak bisa melihat. Nah, coba adik-adik lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar anjing yang bertugas untuk menuntun orang buta. Jadi kan orang buta itu nggak bisa melihat jalanan di depannya. Jadi mereka itu biasanya pakai anjing yang bisa menuntun jalan mereka, supaya kalau misalnya nanti ada mobil, ada lubang, ada orang, jadi mereka bisa tahu dan mereka nggak sampai ketabrak atau nggak sampai jatuh, karena akan ada anjing yang menuntun mereka. Nah adik-adik, jadi video hari ini itu menunjukkan ada seorang anjing yang bernama Pip. Dia itu mau menjadi anjing yang bisa menolong orang-orang buta atau orang-orang yang tidak bisa melihat adik-adik. Coba kita lihat videonya. Nah, gimana tadi adik-adik videonya? Bagus nggak? Bagus ya adik-adik.
Terus Pipnya juga keren banget ya adik-adik. Pipnya ini selain dia baik, dia mau menjadi anjing penolong, dia juga pantang menyerah ya adik-adik ya. Pip ini demi mau menjadi penuntun bagi orang yang tidak bisa melihat, dia sampai masuk ke sekolah loh adik-adik. Tadi kalau adik-adik lihat sekolahnya itu gampang apa susah? Susah ya adik-adik ya. Dia harus melewati rintangan, dia harus lewat jalan yang susah, dan dia itu sampai gagal di ujiannya loh adik-adik. Tapi Pip ini pantang menyerah. Dia masih mau terus berusaha. Dia mau menjadi penuntun bagi orang yang tidak bisa melihat. Dia itu sangat mempunyai tujuan yang mulia adik-adik. Dia mau menolong orang-orang yang tidak bisa melihat. Jadi walaupun dia gagal, tapi dia nggak mau menyerah, dia nggak mau putus asa. Dia terus berjuang ya adik-adik tadi ya. Keren banget emang si Pip ini. Nah adik-adik, hari ini ceritanya itu masih berlanjut dari 2 minggu lalu dan minggu lalu. Yaitu cerita tentang siapa adik-adik? Ada 2 orang, Bapak Barnabas dan Paulus. Ceritanya masih berlanjut tentang Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Kalau adik-adik masih ingat, Bapak Barnabas dan Bapak Paulus itu ngapain sih? Memberitakan firman Tuhan. Bapak Barnabas dan Paulus itu mau memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Jadi mereka itu pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain lagi, ke tempat yang lain lagi. Walaupun jaraknya itu jauh banget, tapi mereka tetap mau berjuang. Mereka tetap fokus sama tujuan mereka, yaitu memberitakan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak pertama kali mereka itu pergi ke kota apa? Pergi ke kota Antioquia. Mereka pergi ke kota Antioquia. Di situ orang-orang Kristen diperlakukan dengan tidak baik adik-adik. Lalu mereka pergi ke kota Siprus. Di sana mereka mengalami hambatan, yaitu mereka bertemu dengan tukang sihir. Mereka bertemu tukang sihir yang jahat. Awalnya mereka itu kesulitan karena mereka harus menghadapi si tukang sihir yang jahat itu adik-adik. Tapi akhirnya dengan kuasa Tuhan Yesus, mereka bisa berhasil. Mereka akhirnya bisa menang dari tukang sihir yang jahat itu adik-adik. Nah hari ini Bapak Barnabas dan Bapak Paulus itu lanjut lagi perjalanannya adik-adik. Dari perjalanan Bapak Barnabas dan Paulus ke kota Antioquia, terus ke Siprus, terus akhirnya sekarang mereka pergi ke Ikonium. Adik-adik, pada saat mereka di Ikonium, mereka kan mulai memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Mereka mengajarkan apa sih yang seharusnya anak-anak Tuhan lakukan. Kita harus berbuat baik, kita harus menjadi orang yang pembawa damai. Nah, tapi adik-adik, di Ikonium ini ada orang yang akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, tapi ada juga orang yang gak suka sama Bapak Barnabas dan Paulus. Bapak Barnabas dan Paulus itu di situ banyak gak disukain sama orang adik-adik. Akhirnya di sana mereka adik-adik dihina, mereka dijauhin, mereka disakitin adik-adik. Mereka itu sampai dilemparin batu adik-adik. Aduh kasihan banget ya adik-adik Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Mereka itu sangat berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka mau orang-orang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi perjuangannya ini susah banget. Dari awal di Antioquia kan udah susah tuh adik-adik. Terus akhirnya mereka bertemu tukang sihir. Sampai akhirnya mereka dihina, disiksa, dijauhin adik-adik. Perjuangannya mereka itu sangat susah loh adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menjadi seperti Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Mereka ini walaupun banyak hambatan, banyak rintangan, tapi mereka itu pantang menyerah adik-adik. Mereka gak mau cepat putus asa. Mereka tahu memberitakan firman Tuhan itu baik adik-adik. Jadi mereka itu gak mau menyerah walaupun mereka disakitin. Mereka terus berjuang. Mereka mau pantang menyerah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik kita mau belajar untuk pantang menyerah.
menyerah. Kita nggak boleh cepat putus asa adik-adik. Sama seperti Pip tadi adik-adik, walaupun sekolahnya itu susah, belajarnya itu susah sampai dia gagal di ujian, tapi akhirnya dia menjadi anjing penolong bagi orang yang tidak bisa melihat. Dia pantang menyerah juga adik-adik. Nah, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Jadi jangan lupa untuk menjadi anak yang pantang menyerah. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah belajar pada hari ini Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Bapak Barnabas dan Paulus yang pantang menyerah. Mereka walaupun mengalami kesulitan, mereka tetap mau pantang menyerah dan terus berjuang. Tuhan Yesus, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.